Pemirsa Intens investigasi. Buntut dari aksi Denny Sumargo yang menyambangi rumahnya ternyata membuat Farah Tabas pun akhirnya meradang. Karena itulah, Farah Tabas secara resmi melaporkan Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan diskriminasi ras atau ujaran kebencian. Keputusan Farah Tabas yang membawa masalah ini ke jalur hukum memang cukup menjadi sorotan. Pasalnya banyak yang menduga bahwa perseteruan mereka sudah berujung damai saat mereka bertemu. Namun, pengacara kondang tersebut justru beranggapan jika kedatangan suami Olivia Alan itu hanyalah ingin mempermalukannya. Rupanya, Farah Tabas pun ingin meladeni seterunya itu melalui jalur hukum. Farah Tabas berdalih dirinya tidak mau beradu fisik dengan sang aktor. Ya, Farah Tabas mempermasalahkan soal kesombongan dan keangkuhan Densu. Ia pun mengaitkan cara Densu mendatangi rumahnya hingga mempermalukannya. Farah pun tidak ingin kejadian di rumahnya yang menyangkut soal etnis bisa memecah belah nantinya. Lantas, bagaimanakah reaksi Denny Sumargo saat netizen memintanya untuk melaporkan balik Farah Tabas ke pihak kepolisian? Dan apa alasan Farah Tabas melaporkan Pablo Benua ke Polda Metro Jaya? Di sisi lain, seperti apakah sosok Denny Sumargo di mata pendeta Gilbert Lumoindong? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Farah Tabas sepertinya tidak main-main dalam meladeni Denny Sumargo melalui jalur hukum. Lihat saja pasal yang disangkakannya kepada si pebasket sombong, julukan dari Denny Sumargo. Ya, Farah pun melaporkan seteru barunya itu dengan sangkaan ujaran kebencian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ditemui secara eksklusif oleh tim Intens, Densu pun terlihat santai dalam menanggapi laporan polisi yang dibuat oleh Farah terhadapnya. Densu pun menegaskan ia baru akan bicara panjang lebar terkait pelaporannya itu jika waktunya sudah tepat. Lantas benarkah Densu pun siap melaporkan balik Farah Tabas ke pihak kepolisian jika desakan itu ada dari netizen? Hari ini kita di Polres Jakarta Selatan. Saya menepati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Saya mengatakan masalah SIR itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Nanti saya akan memberikan respon dan jawaban yang lengkap pada waktunya yang tepat. Jadi untuk sekarang saya hanya bisa ngasih jawaban itu karena saya lihat ini arahnya udah kejauhan. Jadi nanti waktunya tepat, saya akan siapkan waktu buat teman-teman wartawan. Saya akan kasih jawaban dan juga respon. Nggak melihat itu sih. Cuma intinya sih itu kan hak orang ya. Jadi tanya ke dia aja sih. Ya lu kalau jadi gue juga pasti dateng lah kalau dipanggil. Laporin, tanya netizen aja. Saya kembalikan ke netizen. Saya pribadi tidak melihat ini sebagai masalah personal lagi, kan saya udah bilang saya udah selesai waktu itu. Jadi kalau netizen pengen saya laporkan, silakan. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, Densu cukup bijak dan juga gentleman dalam menyikapi konflik panasnya dengan Farah Tabas yang mulai merambah ke jalur hukum. Ya, Densu menegaskan jika ia tidak alergi untuk meminta maaf jika ada permintaan itu dari kubu seterunya. Karena bagi Densu, meminta maaf adalah hal yang mudah dan bukanlah menjadi pertanda jika orang itu kalah ataupun ciut nyali. Minta maaf itu gampang. Dia kan ada minta maaf tuh katanya, kata netizen.
Saya juga minta maaf juga gampang. Maaf, udah selesai. Kalau misalnya saya ada menyinggung atau apa gimana, saya minta maaf, itu perkara mudah gitu loh. Buat saya tuh, saya tidak terlalu gengsi untuk bilang maaf ya kalau misalnya menyakiti perasaanmu atau kemudian perkataan saya kasar. Tapi begini loh, dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau menghajar orang itu. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Saya gampang kok minta maaf. Tapi saya pengen Bang Farhat itu dengan ada kejadian ini menjadi lebih dewasa. Buat saya itu semua nggak menjadi hal yang utama. Yang utama adalah jangan begitukan orang. Semua orang mau dibegituin sama mereka, sama dia. Orang tuh bukan nggak berani, males. Harusnya jadi bahan pembelajaran yang baik. Asumsi yang dia bangun sendiri, saya mesti gimana gitu loh. Kasih contoh lebih baik ya. Saya ini orang bodoh, pendidikan saya rendah. Tapi saya masih tahu, jangan kasih begitu sama orang. Kayaknya semua orang, semua suku, semua semut pun kalau lu begitu ini lu mau injek ya, pasti ngelawan. Bukan karena takut sama lu istilahnya, cuma lebih malas doang. Makanya orang nggak berani. Tapi kalau orang udah tahu dirugikan, tuh kemarin saya lihat ada orang-orang yang dirugikan datang juga ke rumahnya. Jadi janganlah gitu. Denny Sumargo juga menanggapi pasal ujaran kebencian yang disangkakan oleh Farhat Abbas terhadapnya. Menurutnya, tidak ada niatannya sedikit pun untuk melontarkan ujaran kebencian dan membawa-bawa soal suku saat ia berhadapan dengan seturunya itu. Semua hanya berdasar soal harga dirinya yang merasa terusik lantaran ia sudah lebih dulu ditantang oleh Farhat. Ditanya waktu itu, jadi saya jawab aja. Tanya, kamu orang Makassar? Ya, saya orang Makassar. Prinsip harga diri. Ada sirinya, kalau kita bilang siri itu malu. Semua suku, bukan hanya Makassar Bugis ya, di Indonesia ini. Kalau harga dirinya diusik, ya pasti nggak terima dong. Apalagi kalau dia mau dihajar. Ya, tidak ada asap jika tidak ada api. Densu juga menegaskan jika semua persoalan ini muncul lantaran Farhatlah yang lebih dulu bersikap ponga lewat sesumbarnya baik di medsos maupun saat berhadapan dengan awak media. Karena itulah ia pun akhirnya menyatroni kediaman Farhat Abbas untuk meminta klarifikasi. Kenapa saya berbicara seperti itu? Artinya saya ingin memberitahu karena dia sesumbar, dia Makassar. Kita sama-sama bersetuju bahwa itu adalah kita punya filosofi yang baik. Jadi hati-hati dalam berucap. Jangan suka ngancam-ngancam orang di publik. Setelah itu takut-takutin orang dengan hukum. Gitu kan? Kan nggak bagus dilihatnya. Karena itu kan kita punya datangnya kita dari sana gitu, saya pikir. Nah, kemudian dia mau arahkan saya ke adu domba itu. Berbeda dari reaksi Denny Sumargo saat netizen memintanya melaporkan balik Farhat Abbas ke pihak kepolisian. Lalu, apa pula alasan Farhat Abbas turut melaporkan Pablo Benua ke Polda Metro Jaya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Tidak hanya Denny Sumargo dan Novi, Farhat Abbas juga menambah satu lagi seterunya dengan hadirnya sosok Pablo Benua. Ya, Kamis kemarin, Farhat Abbas pun juga melaporkan mantan kliennya itu ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan pencemaran nama baik. Laporan polisi dibuat lantaran Farhat pun juga menilai belakangan ini Pablo Benua acap menyenggol dirinya terutama terkait gonjang-ganjing kasus donasi Agus Salim. Sementara itu, seperti diketahui dalam sebuah pernyataannya, Pablo Benua pun sempat mengungkapkan jika Farhat Abbas memiliki karakter seperti perempuan, anak-anak, dan juga kurang waras. Udah dapat rekomendasi
untuk melaporkan PB ini orang-orang yang nebeng-nebeng aja, kerjanya mau menghina-hina aja, nyenggol-nyenggol, tapi yang dibesarin balasan senggol kita, ya. PB mau reunian lagi dan mau masuk seperti dulu lagi, makanya kita laporin. Pencemaran nama baik, ngejek-ngejek kerjanya, ya. Orang kalau dilaporin ngejek-ngejek itu dia. Nggak usah pasal-pasal yang tajam. Yang penting lu sekolah lagi, sekolah yang baik-baik aja. Mungkin Jangan zaman di bawah setahun aja lah. Pokoknya biar bando gue juga diejek sama dia. Ya ini bando ini bukan gara-gara gue perempuan, gara-gara rambut gue keren, biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa, Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando, itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai bando ya. Tolong harus pintar. Lucunya, di tengah perseteruannya dengan Densu dan Pablo Benua, Farad pun masih sempat-sempatnya mengirimkan pesan kepada Novi untuk segera mengembalikan uang donasi Agus sebesar kurang lebih 1,3 miliar rupiah yang kini berada di rekening yayasan milik Novi. Farad pun juga menginformasikan jika pihaknya sudah menyediakan 2 kamar khusus di rumah Wawa untuk Novi dan juga Gary jika mereka ingin mengawasi secara langsung proses pengobatan Agus tanpa perlu dipersulit dengan prosedur surat menyurat. Lanjut, ya. Walaupun Novi dan Gary menggunakan jurus surat menyurat, ya, kita akan balas suratnya juga. Intinya gini, ini orang mau berobat, jangan lagi pakai surat, ayo gunakan uang. Uang di tangan kamu, uangnya Agus kembalikan aja, ya. Sudah disiapkan 2 kamar di rumahnya Wawa untuk Gary dan Novi untuk di sana standby mengurusi uang keluar, ya. Jadi ini hal yang mudah dibuat sulit, yang hanya menjadi tweet kicauan-kicauan di media sosial bahwa mereka ini adalah orang yang baik gitu. Kita yang nggak baik, padahal kita yang bawa. Hari Senin nanti di Rumah Sakit Jakarta Eye Center jam 18. Pengobatan. Di Menteng, Agus ke sana. Kalau memang besoknya harus operasi, operasi. Masalah keuangan nggak ada masalah. Yang penting ada ruangan, walaupun nggak ada keuangan. Ada teman yang mengatasinya. Menepikan alasan Farad Abbas melaporkan Pablo Benua ke Polda Metro Jaya, lalu seperti apa sosok Denny Sumargo di mata Pendeta Gilbert Lumoindong? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Jauh sebelum dikenal sebagai selebritis dan juga podcaster ternama tanah air, sosok Denny Sumargo sudah lebih dulu dikenal sebagai pebasket handal yang ditandai dengan kiprahnya di kasta tertinggi Liga Basket Profesional Tanah Air Indonesian Basket League di tahun 2008 lalu. Namun, cedera ankle parah yang dialaminya membuat karir Densu pun sebagai pebasket profesional di tanah air terhenti di tengah jalan. Dan di tahun 2011, Densu pun tiba-tiba memutuskan untuk terjun ke dunia hiburan tanah air dengan merambah dunia acting, presenter, hingga podcaster yang kian menjulangkan karir dan juga namanya. Dan seperti inilah sosok Denny Sumargo di mata Pendeta Gilbert Lumoindong. Terima kasih. Makasih banyak ya. Semoga bermanfaat ya. Bukan bermanfaat lagi. Yang terbaik lah buat orang-orang Indonesia. Saya sih ngelihat Densu orangnya asik-asik aja sih gitu. Maksudnya satu hal yang hebat kalau kan kita ya kan orang terkenal dia kan, jadi kita lihat waktu dia jadi pemain basket begitu aja modelnya. Kita juga tahu waktu dia lagi dihujat-hujat orang,
Ya begitu aja gayanya gitu. Terus dia tiba-tiba menikah gitu. Begitu aja dia sampai sekarang ngetop sebagai content creator gitu. Juga begitu aja gitu. Itu yang saya bilang, satu orangnya kuat, satu orangnya stabil, dan yang ketiga orangnya asik gitu. Jadi sih kalau saya lihat Bang Densu itu orangnya ngelihat orang sebagai manusia aja gitu, nggak pernah lihat kaya miskin, nggak pernah lihat agama, nggak pernah lihat apa. Pokoknya dia di podcastnya semua orang dihormati aja, dihargai aja. Jadi yang saya kagum sama Bang Densunya, dia lihat orang sebagai manusia aja gitu. Kalau kita kan lihat orang warna kulitnya apa, ini apa gitu. Enggak, justru pelajaran yang berharga itu mari kita lihat manusia sebagai manusia. Itu aja gitu, nggak usah lihat agamanya, nggak usah lihat latar belakang sosialnya, nggak usah lihat kaya miskinnya gitu. Itu yang mungkin seperti saya bilang, Bang Densu itu orangnya asik. Itu yang menurut saya iman gitu. Iman tidak menjadikan kita cupet gitu. Iman tidak menjadikan kita sempit gitu. Iman justru membuat kita luas. Iman membuat kita asik gitu. Karena banyak orang kalau beriman tuh kayak nggak boleh bergaul sama orang. Yang ini nggak benar gitu. Nah, iman yang menjadikan orang benar nggak benar, ini yang buat saya bermasalah gitu. Karena iman yang sejati membuat kita asik gitu. Kalau kita lihat orang susah ya kita tolong gitu. Kalau kita lihat orang bermasalah ya kita bantu gitu. Nah, itulah iman yang sejati, menjadikan kita asik, tangguh, dan kuat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.